warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwanto. Konsep kerjasama inter dan antar umat beragama toleransi dengan hakikat persatuan dalam keberagaman yang hangat dan membangun harmoni. Toleransi adalah sumber kekuatan dan kunci untuk membangun hubungan harmonis antar individu yang berbeda-beda dalam keberagaman agama. Toleransi antar dan inter umat beragama serta persatuan dalam keberagaman adalah suatu konsep yang penting dalam membangun harmonis dalam masyarakat. Konsep ini melibatkan penghargaan, penghormatan, dan pemahaman terhadap perbedaan agama, keyakinan, dan praktek keagamaan antar individu maupun kelompok masyarakat. Toleransi merupakan sifat atau sikap memegang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Hal yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi menurut Islam. Sikap toleransi adalah prinsip yang penting dan harus dimiliki oleh seluruh umat muslim. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menghargai, menerima, dan hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan dan latar belakang yang berbeda. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pelajaran tentang pentingnya bersikap dan toleransi dalam hubungan antar manusia. Konsep toleransi dalam agama Islam didasarkan dalam prinsip-prinsip serta hadis yang jelas tertuang dalam ajaran agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Di dalam ayat tersebut menekankan pentingnya untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan antar manusia. Toleransi dalam agama Islam juga melibatkan sikap keadilan dan penghargaan terhadap hal-hal individu. Dalam Al-Quran surat Al-Nisa 36. Toleransi menurut agama lain. Toleransi menurut agama Kristen dan Katolik. Toleransi adalah suatu sikap penghormatan yang penerimaan yang tulus terhadap iman atau keyakinan orang lain, tetapi tidak berarti mengakui apa yang mereka katakan tentang kebenaran, apalagi klaim itu bertentangan dengan klaim kebenaran Kristen. Toleransi tersebut tertulis di dalam Alkitab Yunus 13-34 yang bunyinya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti kamu setelah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan Yohanes 2-8 yang bunyinya, jika kamu menjalankan hukum umat sesuai dengan kitab suci, yaitu kasihi sesamamu manusia seperti di dalam dirimu, kamu telah melakukan yang benar. Toleransi menurut agama Hindu. Bagi penganut Hindu, ajaran toleransi dalam agama Hindu Buddha tertuang pada Trihitakara. Trihitakara mengandung pengertian 3 penyebab hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya. Di dalam ajaran tersebut dikuatkan di dalam kitab Weda Basmat Gita 7.21 yang artinya, kepercayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang, aku perlu lakukan mereka sama, dan ku berikan berkah yang setimpal supaya ia lebih mantap. Toleransi menurut agama Buddha.
Dalam Buddha, toleransi sangat jelas diajarkan. Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi di dalam keberagaman, meskipun tidak secara spesifik. Toleransi yang diajarkan Sang Buddha tidak perlu konflik dan mudah dipahami. Toleransi menurut agama Konghucu, ajaran untuk saling menghargai satu dengan yang lain, juga diajarkan di dalam Konghucu, seperti halnya yang ditulis dalam kitab suci agama Konghucu, yakni kitab suci Shiyu. Dinyatakan dalam Lu Yuhi 2:14 sebagaimana yang tertulis berikut: seorang junhi dalam rukun meski tidak dapat sama seseorang rendah budi hyuren dapat sama meski tidak dapat rukun. Huyu 2:14. Prinsip-prinsip toleransi ada 7 prinsip: kebiasaan dan penghargaan terhadap manusia. 2. Menghargai pemaknaan dalam agama. Yang ketiga, menghadiri prasangka dan diskriminasi. Yang keempat, kerukunan antar dan inter umat beragama Islam mendorong hubungan yang baik. Yang kelima, saling berdialog dan pengertian antar umat beragama dan saling mengerti, berkomunikasi dan berhubungan baik dengan umat lainnya. Yang keenam, larangan pelecehan terhadap agama lain. Yang ketujuh, kerjasama dalam membangun masyarakat yang adil. Pentingnya persatuan antar umat beragama. Ada 3 kekuatan dalam persatuan. Yang pertama, yang kedua solidaritas dan empati, yang ketiga pembangunan masyarakat dan berkelanjutan.